Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamira Ramayanti. Saya dari Prodi PAI. Sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Administrasi Pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian dari administrasi pendidikan. Menurut Hadri Nawawi, administrasi pendidikan adalah serangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama berupa lembaga pendidikan formal. Selanjutnya, tujuan dari administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain, administrasi pendidikan yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya ada tujuan pendidikan administrasi menurut Sergiovanni dan Carver. Yang pertama, efektivitas produksi, yang kedua efisien, yang ketiga kemampuan menyesuaikan diri, dan yang keempat kepuasan kerja. Selanjutnya lagi, latar belakang diperlukannya administrasi pendidikan ada 3, sebagai pengatur, sebagai penataan, dan kebutuhan informasi. Yang pertama, sebagai pengatur, administrasi suatu lembaga pendidikan merupakan suatu sumber utama manajemen dalam mengatur proses belajar mengajar dengan tertib, sehingga tercapai suatu tujuan terpenting pada lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua, penataan. Data pendidikan yang terdapat di sekolah sangat banyak macam dan jenisnya. Ada yang bersifat relatif tetap dan ada yang selalu berubah. Untuk mendapatkan gambaran perubahan data diri dari waktu ke waktu perlu dilakukan pencatatan yang teratur dan berkelanjutan dengan menggunakan sistem yang baku. Selanjutnya, kebutuhan informasi. Dalam bidang pendidikan, kebutuhan informasi dimulai dari data lembaga, sarana kurikulum, sama dengan data asal dan kondisi ekonomi siswa, sangat diperlukan baik oleh perorangan maupun lembaga-lembaga pemerintahan dan swasta maupun untuk penelitian para mahasiswa. Selanjutnya, fungsi dari administrasi. Fungsi dari administrasi ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerak, dan pengawas. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan yang harus dilakukan pada permulaan dan selama kegiatan administrasi itu berlangsung. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, penggerak. Penggerak merupakan orang-orang dalam organisasi agar mau bekerja dengan penuh kesadaran secara bersama-sama mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, pengawasan. Pengawasan merupakan kegiatan dan tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat atau yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya, manfaat dari administrasi. Yang pertama, mengangkat derajat kinerja pekerja dan menolong menyukseskan dan memperbaiki kinerja tersebut. Yang kedua, menciptakan iklim kerja yang baik untuk menerapkan prinsip-prinsip hubungan kemanusiaan yang sehat dengan menekankan penghargaan kepada setiap orang pada lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga, mendorong menerjemahkan, merubah pikiran-pikiran dan teori pendidikan menjadi kurikulum, program, metode, media, prosedur, dan sebagai aktivitas pendidikan lainnya untuk menempuh jalan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, ruang lingkup dari administrasi. Yang pertama, bidang tata usaha sekolah. Yang kedua, bidang personalia murid. Yang ketiga, bidang personalia guru. Yang keempat, bidang pengawasan dan supervisi. Yang kelima, bidang pelaksanaan kurikulum dan pembinaan kurikulum. Yang keenam, pendirian dan pembangunan sekolah.
Ruang lingkup administrasi yang pertama adalah tata usaha sekolah, meliputi organisasi dan struktur pegawai tata usaha, otorisasi dan anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan kesejahteraan personal sekolah, masalah perlengkapan dan pembekalan sekolah, keuangan dan pembukuannya. Yang kedua, administrasi peserta didik meliputi organisasi dan perkumpulan peserta didik, masalah kesehatan dan kesejahteraan peserta didik, penilaian dan pengukuran kemajuan peserta didik, bimbingan dan penyuluhan peserta didik. Selanjutnya, administrasi dan personalia guru meliputi pengangkatan dan penempatan tenaga guru, organisasi personal guru, masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru, rencana orientasi bagi tenaga guru yang baru, in-service training dan grading guru-guru. Yang keempat, supervisi pengajaran, yang meliputi usaha membangkitkan dan merangsang semangat guru-guru dan pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Yang selanjutnya, usaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode-metode baru dalam mengajarkan dan belajar yang lebih baik. Selanjutnya, mengusahakan cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, pelaksanaan dan pembinaan kurikulum meliputi mempedomani dan merealisasikan apa yang tercantum dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum beserta materi-materi, sumber-sumber, metode-metode pelaksanaannya disesuaikan dengan pembaharuan pendidikan dan pengajaran serta kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekolah. Selanjutnya, pendirian dan perencanaan bangunan sekolah meliputi cara memilih letak dan menentukan luas tanah yang dibutuhkan, mengusahakan, merencanakan, dan menggunakan biaya pendirian gedung. Selanjutnya, menentukan jumlah dan luas ruang-ruang kelas, kantor, gedung, asrama, lapangan olahraga, dan sebagainya. Selanjutnya, cara-cara penggunaan gedung sekolah dan fasilitas-fasilitas lainnya efektif dan produktif, serta pemeliharaannya dan secara kontinu. Selanjutnya, alat-alat perlengkapan sekolah dan alat pelajaran yang ada. Sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.